Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما بعد. إخوة الإسلام جماعة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada kita dan mesti kita syukuri adalah kelapangan hati kita untuk memiliki keinginan hadir di majlis ilmu sebagai tempat di antara tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan kita mengumpulkan bekal menuju kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirinya. Begitu juga kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang istimewa di hari Jumat ini dan begitu juga di hari-hari Jumat yang lainnya adalah jika seseorang merutinkan memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan memahami dua kalimat syahadat yang kita akan selesaikan insyaAllah dalam sesi kedua ini yang berkaitan tentang kewajiban bertauhid dan meninggalkan syirik. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa pembahasan kitab ini kitab yang ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita membaginya menjadi 3 sesi. Yang sesi kali ini adalah sesi yang kedua yang berkaitan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari bab 5, kemudian bab 6 dan bab 7 insyaAllah. Pertama jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana fadilah, bagaimana keutamaan kalimat syahadat. Terutama yang kita bahas adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini tentu punya konsekuensi, punya dampak dalam kehidupan kita setelah kita mengucapkan kalimat syahadat tersebut, di mana kita tidak mengucapkan sebatas di lisan, tetapi mesti masuk ke dalam pemahaman kita, masuk ke dalam hati kita dan diamalkan dalam seluruh kegiatan-kegiatan aktivitas hidup kita. Katakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku, nusuk atau di dalamnya ibadah penyembelihan, haji dan seterusnya, seluruh ibadah, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillah, hanya untuk Allah sebagai ilah, sesembahan satu-satunya, Rabbil alamin, dan sebagai Rabb
untuk sekalian alam, untuk seluruh alam semesta ini. Ini menjadi konsekuensi besar ketika kita telah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi apapun kegiatan kita di dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah senang suka dengan perbuatan kita, maka seluruh itu adalah ibadah. Dan ibadah ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi konsekuensi besar ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah hanya kepadaku. Beribadah hanya kepadaku. Di sini ada dua hal besar yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah makna ibadah itu sendiri. Ibadah dijelaskan oleh para ulama, setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Setiap ucapan atau setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka mencari ridha Allah, maka ini adalah ibadah. Kemudian kategori yang kedua, liya'budun, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan liya'buduni, kemudian ketika wakaf kita sukunkan nunnya liya'budun, maka huruf nun tadi sebenarnya ya dikasrah perwakilan dengan menggunakan ya, liya'buduni, sebenarnya seperti itu. Akan tetapi dengan balaghah dan dengan tata bahasa Arab yang sempurna, tata bahasa Al-Quran yang sempurna, huruf ya tadi yang disukunkan bisa mengganti menjadi kasrah, liya'budun, liya'buduni, tetapi tidak dituliskan huruf ya-nya. Artinya apa? Yaitu untuk menyembah kepadaku saja, untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah, hanya kepadaku. Para ulama mentafsirkan liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka mentauhidkan aku. Yang pertama kriterianya kita harus beribadah, diciptakan untuk beribadah. Yang kedua, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tujuan penciptaan manusia dan jin. Jadi jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pahami makna yang besar dari ayat ini. Pertama, manusia tidak diciptakan untuk maksiat. Manusia, begitu juga bangsa jin, tidak diciptakan untuk berbuat maksiat, tapi untuk ibadah. Kalau maksiat berarti mencari kemurkaan Allah, sedangkan kita ibadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jin dan manusia tidak diciptakan untuk berbuat syirik, tetapi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi misi utama seluruh nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh, kata Allah, benar-benar pada masing-masing umat telah kami utus seorang rasul yang berdakwah. Apa dakwah mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan jauhilah segala macam bentuk kesyirikan. Ini misi dakwahnya para nabi dan rasul. Seluruh mereka memiliki misi yang sama. Karena Nabi SAW pun mengatakan, Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara. Dalam hadis yang lain, bersaudara satu ayah beda ibu. Satu Nabi Adam sebagai ayah mereka. Kemudian wadinuhum wahid, agama mereka satu. Agama mereka satu.
Apa maksud agama yang satu? Yaitu tauhid, agama tauhid. Misi mereka sama, mengajak manusia, mengajak kaum manusia, kaum mereka itu menyembah hanya kepada Allah. Karena ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat manusia ketika sebelum Nabi dan Rasul itu diutus, terutama yang berkaitan dengan Rasul. Kalau ada yang bertanya apa beda Nabi dan Rasul, maka Nabi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa syariat. Adapun Rasul untuk mentauhidkan Allah secara khusus, mengajak manusia mentauhidkan Allah dengan misi utama mereka. Kalau Nabi itu hadir di saat manusia dalam keadaan sudah bertauhid, adapun Rasul untuk mengajak manusia yang berbuat syirik agar bertauhid. Mana buktinya? Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Nabi Adam alaihi salam, beliau nabi, tetapi tidak dikatakan sebagai rasul oleh Allah. Kenapa? Karena ketika zaman Nabi Adam sampai 10 abad lamanya, Nabi Adam, Nabi Idris, dan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, selama 10 abad lamanya tidak ada kesyirikan, belum ada kesyirikan di permukaan bumi ini. Barulah terjadi kesyirikan itu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah seorang rasul yang pertama. Kenapa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul? Karena ketika itu terjadi penyembahan kepada selain Allah. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika apabila ada orang-orang saleh yang kuburan mereka, dibuatkan kenang-kenangan untuk mengenang jasa guru mereka. Dibuatkan hal yang membuat murid-murid ini terkenang kepada guru mereka. Tetapi lama-kelamaan setelah generasi awal ini berlalu, barulah generasi berikutnya mempertuhankan guru-guru mereka tersebut, yang mereka berikan nama-nama untuk patung-patung yang dijadikan sebagai kenang-kenangan sesuai dengan nama-nama guru mereka. Di antaranya adalah ya Wad, Ya'uq, Yaghuth, Nasr dan seterusnya. Ya, ada 5 orang yang menjadi berhala terbesar ketika itu, dan tersebarlah kesyirikan ketika itu. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam, alaihi salatu wassalam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat kepada 3 sisi, 3 hal. Ya, bukan dalam artian kita membagi-bagi tauhid tersebut, tetapi pembagian ini sebatas untuk memahamkan kita pada sisi yang mana kita harus bertauhid, pada sisi yang mana kita kadang-kadang terlewatkan dari sisi tauhidnya, atau keliru menyimpang akhirnya berbuat syirik. Sehingga kalau kita tidak memahami 3 unsur ini atau 3 sisi ini, sulit kita untuk mengamalkan tauhid itu sendiri. Bahkan bisa terpeleset, bahkan bisa kita terjatuh ke dalam kesyirikan dari suatu sisi, walaupun dari sisi yang lain kita tetap bertauhid. Baik. Sisi yang pertama dijelaskan para ulama adalah sisi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah kepada seluruh makhluknya. Ya, jadi mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah kepada seluruh makhluknya. Ini secara sederhana kita bisa memahami tauhid rububiyah ini dari Allah kepada makhluk itu. Jadi perbuatan Allah kepada makhluk. Sehingga kita katakan
Allah satu-satunya yang menciptakan. Ini perbuatan Allah menciptakan. Allah satu-satunya yang melakukan itu. Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, menyehatkan, memberikan penyakit dan seterusnya. Allah satu-satunya yang menyingkirkan segala macam bentuk kemudaratan, segala macam bentuk musibah, dan Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat. Allah satu-satunya yang bisa memudahkan urusan kita. Ini semuanya perbuatan Allah kepada makhluk. Maka kita akui, kita esakan Allah dalam hal itu. Sehingga telah berbuat syirik apabila ada orang yang mengatakan ada pencipta lain selain Allah, ada yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah, dan seterusnya. Maka di dalam tauhid rububiyah ini kita mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Itu yang pertama kita ketahui, yang kita pahami, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memerintahkan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini berarti kita beriman kepada Allah secara rububiyahnya, yaitu dengan tauhid. Begitu juga hadis ayat-ayat yang lain yang sangat banyak dalam Al-Quran. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, dan ayat-ayat yang lainnya. Bahkan jamaah yang kami muliakan, kalau berdasarkan tauhid rububiyah ini, banyak manusia yang beriman. Banyak manusia, bahkan bangsa jin itu pun beriman. Tahu mereka Allah lah yang satu-satunya menciptakan. Iya, mereka paham itu. Ya. Sehingga kalaupun ditanyakan kepada mereka, qul, katakan kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, orang-orang yang berbuat syirik itu, tanyakan kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis itu, dan siapakah Rabbnya al-arsy yang agung? Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Maka mereka akan mengatakan, yang menciptakan itu Rabbnya langit dan bumi, Rabbnya al-arsy yang mulia yang agung itu adalah Allah. Mereka akui itu. Begitu juga, qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan kepada mereka, di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu itu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dia Allah Maha melindungi dan tidak ada yang dapat yang dilindungi dari azab Allah. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui, sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun. Maka mereka orang-orang musyrik pun mengakui seluruhnya itu milik Allah. Katakanlah, kalau demikian bagaimana kamu sampai tertipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak manusia, hanya segelintir saja mereka yang ingkar kepada tauhid rububiyah ini. Lebih banyak beriman, bahkan kepada bangsa jin. Ketika jin mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Berarti jin pun mengakui Allah sebagai pencipta. Tetapi tidak cukup sampai di situ jamaah yang kami muliakan. Kalau kita pahami tauhid hanya dari satu sisi ini saja, berarti kita telah mengklaim tidak ada orang berbuat syirik. Bahkan iblis yang mengaku bahwa dia diciptakan oleh Allah pun dia telah bertauhid kalau begitu. Tetapi jamaah yang kamu muliakan, maka perlu kita lihat sisi yang lain dari sisi tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba kepadanya, mengesahkan Allah dalam perbuatan makhluk kepada Allah. Bagaimana demikian? Kalau tauhid rububiyah tadi dari Allah kepada makhluk, perbuatan Allah yang kita akui. Sekarang tauhid uluhiyah dari makhluk kepada Allah. Apa perbuatan makhluk kepada Allah? Yaitu ibadah. Maka disebut juga dengan tauhidul ibadah. Tauhid di dalam ibadah. Kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah.
berdoa hanya kepada Allah, beristighasah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, kita takut yang sebenar-benar takut hanya kepada Allah, kita memiliki rasa harap hanya kepada Allah. Itu perbuatan makhluk kepada Allah. Jadi mengesahkan Allah di dalam perbuatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah, dan inilah misi yang tadi kita jelaskan, agar manusia diajak oleh para rasul untuk mentauhidkan Allah. Ini dalam sisi yang kita sedang bahas, yaitu tauhid uluhiyah itu sendiri. Karena jemaah yang kami muliakan, banyak orang yang mengakui Allah sebagai pencipta, satu-satunya Allah sebagai pencipta, tetapi giliran dia beribadah, dia meminta kepada kuburan, berdoa di samping kuburan, tawaf di sekitar kuburan, dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, meminta perlindungan, melakukan tolak bala, meminta kepada jin, meminta kepada bangsa jin agar dilindungi daerah mereka, gunung mereka, lautan mereka, danau mereka, sungai-sungai mereka, jembatan, rumah, bangunan dan sebagainya. Justru dimintakan perlindungannya kepada selain Allah. Ini yang jadi penyakit, dan inilah yang diberantas oleh para rasul. Ini yang diberantas oleh para rasul. Sehingga jemaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sisi terbesar di kita pelajari ini adalah tauhid uluhiyah itu sendiri. Sehingga tauhid rububiyah kita pahami dalam rangka menegakkan tauhid uluhiyah. Jadi bahasanya, kan Allah yang telah ciptakan kita, Allah satu-satunya. Kenapa ketika giliran beribadah kita tidak meminta kepada Allah? Itu dia. Kenapa giliran kita berdoa tidak memohon kepada Allah? Kenapa justru menyandingkan Allah dengan makhluknya dalam ibadah? Kenapa ketika kita sholat, kita melakukan sholat karena riya, ingin dipuji oleh orang lain? Kenapa tidak kita lakukan hanya karena Allah? Kan Allah yang menghidupkan kita, Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Begitu cara memahami tauhid ini. Ya. Kita pahami tauhid rububiyah ini sebagai hujjah untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Kan Allah yang memberikan penyakit. Kenapa giliran sakit kita malah meminta kepada dukun, meminta kepada bangsa iblis, bangsa jin? Maka kita sadari tauhid rububiyah seharusnya untuk memantapkan kita dalam tauhid uluhiyah, agar kita ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah yang ciptakan gunung, kenapa minta perlindungan kepada bangsa jin dengan menanamkan kepala sapi, kepala kerbau ke dalam gunung tersebut? Kan Allah yang ciptakan kerbau dan sapi, bahkan yang ciptakan jin itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa justru memintanya kepada bangsa jin? Ini cara kita memahami, jemaah yang kami muliakan. Kan banyak orang-orang yang ketika mereka membangun suatu bangunan, mereka taburkan darah ayam di sekitar bangunan tersebut. Tujuannya apa? Meminta perlindungan kepada siapa? Kepada bangsa jin. Maka ingatkan dia, yang ciptakan rumah ini siapa? Yang berikan tanah ini siapa? Yang ciptakan ayam itu siapa? Yang menciptakan jin itu siapa? Seluruh yang menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah, maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohonlah hanya kepada Allah. Itu yang kita katakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon perlindungan, memohon pertolongan. Sehingga jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan syirik ini sudah menjadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Melanggar hak Allah. Yang tadinya ibadah hanya menjadi hak mutlak bagi Allah, lalu dijadikan
sebagai hal yang diberikan untuk kezaliman. Karena yang namanya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah katakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Begitu juga dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Allah tidak mengampuni ini kapan? Dijelaskan para ulama tafsir menggabungkan ayat yang lain, ketika seseorang tidak bertaubat. Ketika seseorang tidak bertaubat lalu dia kemudian meninggal dalam keadaan masih ada syirik dalam jiwanya, dalam dirinya, maka perbuatan syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka jemaah yang kami muliakan, ketika kita mempelajari tauhid, kita pun perlu mempelajari sisi lain dari tauhid, yaitu syirik, supaya kita tidak terjatuh di dalam menyelidiki. Makanya kita mempelajarinya sebagai antisipasi dalam diri kita, sebagai antibodi dalam diri kita. Kalau orang-orang berbicara tentang antibodi tubuh secara fisik, bagus, dia menghindarkan diri dari penyakit sifatnya fisik. Tetapi ada antibodi yang harus kita pahami lebih besar, harus kita miliki lebih banyak, yaitu antibodi tentang akidah, agar diri kita betul-betul bertauhid, terjauhkan dari segala macam bentuk syirik. Maka inilah yang kita pelajari saat ini di masjid yang mulia ini. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ada sisi tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya hanya Allah yang berhak memiliki nama itu. Hanya Allah yang berhak memiliki sifat itu. Itu dia maksudnya. Jadi selain Allah tidak berhak digelari dengan nama-nama Allah, tidak berhak disamakan. Selain Allah tidak pantas untuk disejajarkan, disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena itu hanyalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita pelajari di dalam masalah tauhid ini juga. Karena ada juga orang-orang yang di dalam rububiyah dia telah mentauhidkan Allah, di dalam uluhiyah dia telah mentauhidkan Allah, namun dari sisi asma wa sifat dia bisa tergolong kepada dua hal besar. Pertama, dia mengingkari Allah punya nama, Allah punya sifat. Atau yang kedua, dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini berarti telah berbuat syirik dalam sisi asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari sisi keutamaan bertauhid, sangat banyak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertauhid, bagaimana mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah. Di antaranya adalah akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ya besarnya dosa yang pernah mereka lakukan, selama mereka itu bertauhid kepada Allah dan dia bertobat dari dosa-dosa, tidak meremehkan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut yang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan petunjuk yang sempurna kelak di akhirat dan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yakni bertauhid, walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka pula lah yang mendapatkan petunjuk. Dapat keamanan di sini dijelaskan para ulama, aman secara umum yaitu di dunia maupun di akhirat.
keamanan di dunia, bisa seseorang itu terhindar dari gangguan-gangguan makhluk jahat yang akan menyakiti dirinya, yang masuk ke dalam tubuhnya, kesurupan dan sebagainya, atau pengaruh-pengaruh jahat yang lainnya berupa sihirkah, atau berupa santetkah dan seterusnya, atau hal-hal yang lain di dunia ini yang membahayakan kehidupannya tentunya dari sisi keimanan untuk meraih kebahagiaannya. Begitu juga dari sisi akhirat, orang yang bertauhid ini aman dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala, dan aman dari neraka yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berbuat tauhid, orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan kesedihan, dihilangkan kesulitan yang ada dalam dirinya ketika hidup di dunia ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan yang pertama yang paling tinggi itu adalah tauhid, menjauhkan segala macam bentuk syirik, maka Allah berikan jalan keluar atas segala masalah yang dia miliki. Diberikan jalan keluar oleh Allah. Mudah saja kehidupannya jadi mudah. Beda dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, semakin hari semakin galau, semakin sulit, semakin sempit kehidupannya. Karena yang dia maksiati, yang dia selisih itu adalah Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan kesulitan tadi, Allah yang memudahkan kehidupan seseorang. Justru Allah pula lah yang dia ingkari dengan kesyirikan. Maka dengan sebab perbuatannya tersebut, ia akhirnya diberikan jalan yang sulit dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang bertauhidlah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, makhraj, jalan keluar dari segala masalah. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka, yang tidak dia kira sebelumnya. Ada sesuatu yang Allah berikan tanpa hasil analisa dia, tanpa dugaan-dugaan dia. Masya Allah, ini keutamaan orang yang bertauhid. Begitu juga keutamaan-keutamaan yang lain yang nanti insya Allah Bapak jemaah sekalian bisa membacanya langsung dari kitab yang kita bahas. Kita ambil intinya, itu kesimpulannya saja. Di antaranya adalah orang yang bertauhid ini dijamin oleh Allah masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapapun yang meninggal dan dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia akan masuk surga. Artinya di sini siapa yang bertauhid kepada Allah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak di akhirat. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah dalam diri kalian, yaitu mentauhidkan Allah, ya, agama Allah yang paling tinggi itu tauhid. Syariat Allah yang paling tinggi itu tauhid. Siapa yang menolongnya di dalam diri kita, maka Allah tolong kita, Allah bantu kita. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan, Allah kuatkan kaki kita di dalam ketetapan Islam itu sendiri. Wan amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Begitu juga kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat Allah janjikan untuk orang-orang bertauhid. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh dari kaum laki-laki dan kaum wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami berikan kehidupan untuk mereka sebagai kehidupan yang baik. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita, maka untuk poin-poin faedah tauhid ini silahkan nanti ada 17 poin yang dituliskan oleh ustadz kita agar untuk dibaca seluruhnya dan dipahami baik-baik. Sehingga jemaah yang kami muliakan, kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya, dan ini yang sangat penting untuk kita bahas sebagai motivasi kita untuk meninggalkan syirik, untuk menyadarkan kita mana yang perbuatan syirik yang selama ini pernah kita lakukan. Perlu diingat jemaah yang kami muliakan, ketika kita membahas tentang perbuatan syirik, tujukan pertama sekali adalah untuk mengangkat kejahilan kita, untuk berlepas diri dari perbuatan syirik yang pernah kita lakukan, sehingga ketika kita tahu, kita akan terbuka pintu taubat untuk kita. Ada keinginan kita untuk taubat karena kita sudah tahu. Jadi bukan untuk menunjuk orang-orang, bukan untuk mengarahkan tunjuk kita kepada orang lain, bukan,
tetapi untuk diri kita dulu masing-masing. Pernahkah kita melakukannya? Kalau pernah, bertobat itu jalan satu-satunya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat. Ini sebagai bekal penyelamat untuk diri kita, jemaah yang kami muliakan, agar ketika kita meninggal tidak ada lagi noda syirik itu dalam diri kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita. Sehingga kita perlu mempelajari syirik ini diantaranya untuk menjauhkan diri kita dari syirik. Kalau pernah terjadi kita bertobat, kalau belum terjadi jangan dekat-dekat. Kalau sedang terjadi tinggalkan, itu saja. Maka dijelaskan para ulama seperti di sini penyair Arab, ya, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Aku mempelajari hal yang buruk, mengetahui hal yang buruk itu bukan untuk masuk ke dalam keburukan, justru untuk menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Maka siapapun orangnya yang tidak tahu tentang keburukan, bisa jadi dia masuk ke dalam keburukan itu. Maka ketika kita mempelajari tauhid, kita pun harus mempelajari mana hal-hal yang termasuk ke dalam kesyirikan. Secara definisinya jemaah yang kami muliakan, syirik itu menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, baik di dalam rububiyah maupun di dalam uluhiyah atau di dalam asma wa sifatnya. Di dalam rububiyahnya berarti seperti yang kita jelaskan tadi, menganggap ada yang lain selain Allah yang menciptakan, yang menyembuhkan, yang memberikan manfaat, yang bisa menolak bala atau mudarat. Ya. Kalau ada anggapan demikian berarti telah berbuat syirik dalam rububiyah Allah. Syirik di dalam uluhiyah ketika kita mengarahkan ibadah bisa menyandingkan dengan Allah. Kita beribadah kepada Allah bersamaan dengan kita beribadah juga kepada makhluk. Kita memohon berdoa kepada Allah bersamaan kita berdoa kepada kuburan juga. Atau kita tidak berdoa kepada Allah, hanya berdoa kepada kuburan atau makhluk yang lain. Itu syirik dua-duanya. Jadi bisa menyandingkan sekaligus atau menyingkirkan Allah dalam ibadah. Itu di dalam makna syirik itu sendiri. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan syirik ini adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Dia adalah dosa yang paling besar, namun disebutkan para ulama pembagiannya kepada dua hal. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Pembagian syirik besar dan syirik kecil ini bukan maksudnya untuk meremehkan syirik kecil, bukan. Bukan maksudnya meremehkan syirik kecil. Besar atau kecilnya syirik, dua-duanya sama termasuk ke dalam dosa besar. Dosa yang paling besar yang pertama adalah syirik. Itu syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya masuk dosa-dosa besar. Kenapa para ulama membaginya? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Padahal dua-duanya masih masuk dalam kategori syirik dan dosa besar. Karena jemaah yang kami muliakan, perlu kita pahami bedanya. Kalau syirik besar itu, efeknya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Langsung kafir kalau dia melakukan hal demikian, walaupun orang tidak memvonis dia anda kafir, tidak, tetapi di sisi Allah bisa jadi dia tertulis sebagai seorang yang kafir tanpa butuh pengakuan dari orang lain. Di sisi Allah, Allah Maha tahu tentang itu. Maka yang pertama sekali kita pahami dalam hal ini adalah agar kita takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik ini. Sehingga perbuatan syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam, jatuh kafir. Tentu Allah Maha tahu dengan status kita. Yang kedua, syirik besar itu membuat pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Beda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil masih ada, kata para ulama, masih ada kesempatan dia diberikan kesempatan tangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka karena dia tidak kafir. Begitu juga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita pahami, ya, sekali lagi bahwa syirik besar dan syirik kecil ini pembagiannya bukan untuk meremehkan syirik kecil. Ini kan cuma syirik kecil, tidak apa-apa, bukan demikian. Tetapi harus kita pahami dua-duanya tergolong ke dalam dosa-dosa besar. Apa contoh-contoh syirik
jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kesyirikan yang tersebar dahulu di masyarakat kita, ya, semakin yang kita tahu hal yang terdekat semakin mudah untuk kita memahami dan menyingkirkan atau menghindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah orang yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon, menyembah kepada gunung dan penghuninya, menyembah kepada jin. Ya, menyembah di sini artinya bisa dia sujud, bisa dia rukuk. Ya, bahkan kepada manusia. Ada orang yang sujud kepada manusia, ada di antara sekte-sekte yang menyimpang, ya, dalam tariqah sufiyah. Mereka sujud kepada guru-guru mereka. Ini perbuatan syirik. Ya, karena ini penyembahan. Walaupun mereka mengatakan ini sebagai penghormatan, pada dasarnya itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sujud walaupun kepada orang tua tidak boleh sujud. Tidak boleh sujud kepada orang tua. Ya. Begitu juga perbuatan yang lain dalam salat seperti rukuk. Rukuk pun tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari penyembahan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain seperti tawaf. Tidak boleh ada seseorang yang tawaf mengelilingi pohon, mengelilingi kuburan dan sejenisnya, atau mengelilingi tempat-tempat angker. Ya. Ini bagian dari kesyirikan. Ya. Karena penyembahan kepada selain Allah. Baik selain Allah itu berupa, ya, langitnya, buminya, apapun itu, ya, bahkan kepada arasnya, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita menyembah beliau. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika mereka menyembah siapa? Isa putra Maryam. Nabi Isa mereka sembah, mereka katakan sebagai Tuhan, ya, mereka katakan, ya, titisan dari Tuhan dan sebagainya. Maka sembah itu. Apapun bentuknya jemaah yang kami muliakan, ya, ini adalah syirik besar, ya, karena penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara bentuk kesyirikan itu yang tergolong ke dalam syirik besar, yaitu berdoa, meminta pertolongan. Ya, berdoa ini banyak macamnya. Ada yang disebut dengan isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Ada yang disebut dengan istighatsah, yaitu meminta dihilangkan keburukan dari diri kita, dihilangkan keburukan. Itu istighatsah. Biasanya ketika tertimpa musibah, orang-orang mengadakan istighatsah. Artinya dia meminta agar dijauhkan keburukan ini, musibah ini. Nah, ini istighatsah namanya. Ya. Itu juga bagian dari berdoa. Bagian yang lain dari berdoa itu adalah isti'adzah, meminta perlindungan. Isti'adzah, ta'awudz, a'udzu billah, aku meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ini makna a'udzu billah. Ya. Ada orang meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Jadi ini, ya, doa, bagian-bagian dari doa yang besar. Ada isti'anah, istighatsah, dan ada isti'adzah, dan hal yang lainnya yang termasuk di dalam meminta. Baik, ada orang-orang yang jemaah yang kami muliakan, yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan ini, mereka meminta-minta ke kuburan keramat. Ya, mereka sampaikan hajat di dalam kuburan, di area kuburan tersebut, baik yang mereka ucapkan secara lisan atau bahkan ada yang berkirim surat ke kuburan. Nah, ini dia. Ada yang berkirim surat ke kuburan. Ya, baru-baru ini, alhamdulillah, ya, di antara pemerintah, lupa di daerah mana, yang baru beberapa hari ini yang lihat videonya, ya. Ada orang yang punya bisnis kuburan keramat. Ya. Orang tidak tahu tiba-tiba di daerah itu ada kuburan. Kuburan yang dipanjang di situ kuburan keramat. Datanglah banyak orang untuk menyampaikan hajatnya, ya, memohon perlindungan, memohon pertolongan. Ada yang berkirim surat, ada yang membawa uang ke situ, ya, ditaruh di atas kuburan itu. Ini syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah dicek dari laporan-laporan warga, dari historis sejarahnya tanah itu, ternyata digali kemudian. Setelah digali tidak ada apa-apa isinya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sangat kental dalam hal seperti ini. Mudah sekali percaya dengan mistis, mudah sekali percaya dengan hal-hal yang mengajak mereka untuk begini begitu, diiming-imingi dengan ini dan itu. Kalau kita pergi ke sana, berziarah ke sana, doa kita mudah terkabul. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah dengan meletakkan surat yang bertuliskan dengan keinginan kita kepada Allah. Taruh saja di kuburan. Ini bagian dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
ya, meminta perlindungan juga sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ada orang-orang yang menanamkan ya hewan, ya tanaman-tanaman bahkan dipersembahkan untuk selain Allah dalam rangka menolak bala, menolak malapetaka dan sebagainya. Ini pun bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syirik-syirik besar. Ya. Begitu juga orang-orang yang meminta kepada malaikat, arwah orang-orang saleh. Dianggap orang soleh ini ketika meninggal bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, ya. Ketika kita datangi kuburan orang-orang soleh ini, dianggap ini akan menyampaikan kepada Allah apa hajat dan keinginan kita. Ini ya bagian dari syirik tersebut. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, di daerah kita juga sering kita dapati, ya, kalau lah ada orang dan bertagak kudo-kudo hentak tok rumah tu lela bagan tuangkan di kudo-kudo tu pisang satandan. Itu termasuk jemaah. Ya, ini meminta perlindungan kepada siapa? Untuk siapa tu pisang? Sesembahan, sesajen bahasa Jawanya. Untuk siapa? Pastilah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah suruh. Allah tidak pernah menyuruh kita kalau untuk membangun rumah maka pasang ini pasang itu, tidak pernah ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada. Ini meminta perlindungan kepada selain Allah. Bahkan meminta perlindungan ketika rumah sudah jadi, didarahilah badarahi ke rumah, paganya lah bagi pagar, ada pagarnya ayam hitam. Ayam harus hitam pula. Diambil darahnya dilumuri di sekitar rumah. Ini bagian dari meminta berdoa kepada selain Allah. Ya, begitu juga di antara mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ketika lahir anak dipakaikan kalung, dipakaikan gelang dan sebagainya, aku tangkap palasi. Nauzubillah. Perlindungan, minta perlindungan untuk siapa ini? Ya, pakailah bawang tungga, bawang dasun, ya, yang dililit dengan kain putih biasanya, dijahit pinggir-pinggirnya, ya. Kemudian dipasangkan dengan gelang, dengan benang 7 ragam, 7 warna dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang anak tersebut, ya, wilayah kamarnya dimandikan dengan kembang 7 rupa, air 7 pincuran, pasir 7 lautan dan sebagainya. Entah dari mana rumus-rumus dengan mereka jemaah yang kemuliakan. Ini bagian dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta kepada bangsa jin dan sekutu-sekutunya. Dan ini yang harus kita waspadai jemaah yang kami muliakan. Begitu juga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat syirik di antara bentuk kesyirikan adalah bertabarruk, mengambil berkah, ngalap berkah kepada hal-hal yang tidak diletakkan oleh Allah keberkahan padanya. Ada yang mengambil berkah di kuburan, di tanah kuburan, ada yang mengambil berkah dengan mengusap-ngusap bahkan dinding Masjid Nabawi, ya, tiang-tiang Masjid Nabawi dan sebagainya, Masjidil Haram juga diambil, dianggap situ ada berkah, diusap-usap, dicium-cium dan sebagainya. Keberkahan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah letakkan pada hal-hal yang telah Allah kabarkan. Di antara hal keberkahan yang Allah berikan itu adalah Allah turunkan air dari langit, ya, ma'an mubaraka, sebagai air yang telah diberkahi oleh Allah. Ya, Allah berikan air Zam-Zam, air yang diberkahi. Tentang waktu, Allah berkahi waktu pagi. Allahumma barik fi bukuri ummati, kata Nabi SAW. Ya Allah, berkahilah pada waktu pagi umatku, dan seterusnya. Ada keberkahan yang melekat pada tempat, pada waktu, keberkahan yang melekat kepada, ya, benda-benda yang memang Allah letakkan keberkahan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun yang lain-lainnya yang dianggap berkah-berkah dan sebagainya, tidak ada dalil, ya, seperti adanya tanah kuburan tadi yang dianggap bisa mendatangkan berkah, atau bahkan di daerah kita, ya, di dalam Sumatera Barat ini ada suatu tempat kuburan keramat yang ada kerang di situ diisi dengan air atau batu yang berisi dengan air, yang kemudian air itu dianggap berkah, dioleskan ke dalam ke kepala, ya, untuk pintar anak seseorang, ya, untuk sehat dari penyakit-penyakitnya dan sebagainya. Dianggap air itu bisa membawa berkah. Ini juga bagian dari kesyirikan karena dia menganggap benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat, padahal Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan. Begitu juga orang yang bernazar. Orang yang bernazar untuk selain Allah.
kalau anak saya sembuh, saya akan bernazar untuk kuburan si fulan, syekh fulan. Nah, di Payakumbuh juga ada di itu. Orang-orang menunaikan nazarnya ya di suatu masjid yang besar di kabupaten 50 kota ya, itu sering menjadi destinasi tujuan mereka melakukan penunaian nazar di situ. Ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan di situ. Nauzubillah. Ya, begitu juga di antara perbuatan syirik itu adalah sihir. Perbuatan sihir, dunia perdukunan, dunia ramalan, ya, mengaku-ngaku tahu tentang alam gaib, akan terjadi ini dan itu, bisa menerawang siapa pencuri ini dan itu dengan bantuan-bantuan jin, atau hanya sebatas tipu daya, ya, hanya sebatas trik, ya, itu yang dikerjakan oleh tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Ini juga bagian dari syirik. Begitu juga jamaah yang kami muliakan, ada orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk apa? Menyembelih untuk menyambut tahun baru. Adakah ini diperintahkan oleh Allah? Untuk siapa dia menyembelih? Ini juga termasuk ke dalam perkara syirik. Ya, untuk siapa dia menyembelih? Menyembelih untuk Allah ini dalam dua hal. Pertama, dia dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita lakukan. Kemudian dagingnya untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kita makan, untuk menyambut tamu, untuk diberikan ke keluarga, itu dagingnya. Ya, bukan untuk selain Allah. Jadi dalam hal apa yang dibenarkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah, untuk melakukan acara-acara yang dibenarkan oleh Allah. Bahkan kalau kita menyembelih hanya sekadar untuk masak hari ini, tidak ada masalah, karena menafkahi diri sendiri dan keluarga itu syariat Allah, aturan Allah. Tetapi kalau kita sembelih dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisih syariat Allah, maka disitulah kesyirikannya. Menyembelih ayam untuk apa? Untuk menyambut ini hari ulang tahun saya, untuk menyambut ini adalah hari tahun baru. Naudzubillah. Ini bagian dari menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan bisa termasuk ke dalam perbuatan syirik. Naudzubillah. Kemudian jemaah yang kami muliakan, kita melihat sedikit tentang syirik-syirik yang tergolong ke dalam syirik kecil. Di antaranya adalah orang yang bersumpah atas nama selain Allah, demi, dia katakan demi Ka'bah, demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah, demi malaikat dan sebagainya, dia bersumpah, maka ini termasuk syirik, walaupun para ulama mengategorikan ke dalam syirik kecil. Tetapi jemaah yang kami muliakan, syirik kecil ini bisa berubah derajatnya menjadi syirik besar apabila dia mengagungkan apa yang disebut tadi sama dengan mengagungkan Allah. Dia sandingkan Nabi Muhammad, demi Muhammad, dia sandingkan bahwa Nabi Muhammad ini sejajar, setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh ke dalam syirik besar dia. Tetapi kalau tidak disertai dengan penyetaraan tadi, dia hanya mengucapkan demi Nabi Muhammad, maka sumpah ini termasuk syirik kecil. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, orang-orang yang memakai jimat-jimat tadi. Jimat penglariskah? Ya, pemanis wajahkah? Ya, penglaris dagangan tadi. Ya, jimat tolak bala, ya, jimat untuk melanggengkan pasangan dan sebagainya. Kalau dia menggunakan jimat itu sebagai sebab, pakai jimat ini sebagai sebab yang mendatangkan rezeki tetap Allah, dia yakin itu yang mendatangkan rezeki tetap Allah, jimat ini hanya sebatas sebab saja, maka dia telah melakukan syirik dalam syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini jimat itulah yang mendatangkan rezeki, baru dia syirik besar. Jadi tipis sekali perbedaannya jemaah. Maka jangan main-main dengan syirik. Ya, apapun bentuk jimat. Oh maha ragonyo kolah keturunan sekian, kau diturunkan dari nenek kami, dari kakek kami dulu dan kian. Ya, ba'a pun bantuannya, bara pun haragonyo jemaah yang kami muliakan. Kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, musnahkan, bakarlah. Dimanapun kita dapati, bakarlah. Mau itu di rumah kita, oh kolah jadi pajangan, babuik lolah rajah-rajah, tulisan-tulisan mirip tulisan Arab, wah tidak tahu artinya apa kok. Ternyata jimat yang ditempel mirip kaligrafi, banyak jemaah. Ya, tersebar dulu orang-orang bawa keliling komplek, ya, kaligrafi katanya. Ternyata itu jimat yang ditulis di dalamnya nama-nama iblis, nama-nama malaikat, nama-nama para nabi, ditulis di situ, bahkan disandingkan dengan nama-nama Allah. Ya, dalam bentuk pedang, dalam bentuk macan, dalam bentuk wayang dan sebagainya. Ya, dibuatkan dengan tulisan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus.
ain, ha dan sebagainya. Disambung ya, kemudian dibingkai rapi mulus di dalamnya. Ada yang tulisan di antaranya itu qitmir dan sebagainya. Ini di antara bentuk jimat-jimat yang para ulama menyebutnya sebagai rajah atau wafaq dalam bahasa yang lainnya. Ya, ini juga bagian dari syirik. Begitu juga jamaah yang kami muliakan, anggapan-anggapan sial yang disebut dengan tatayyur, menganggap ini perbuatan ini sial, hari sial, angka sial dan seterusnya. Jadi kalau ada orang jambak dan barelek kau sial, kau hujan sehari kau, itu syirik ucapan demikian, anggapan demikian. Jangan jadikan main-main jamaah yang kami muliakan. Ya, menganggap akan terjadi begini, kalau lah hujan paneh hari kau, kalau lah sial lah ada orang melantak. Apa hubungannya? Apa hubungan antara hujan paneh dan orang melantak? Menyandingkan suatu sebab dengan suatu akibat yang tidak ada hubungan secara dalil Al-Quran atau hadis, tidak pula secara ilmu, ya, keilmuan yang benar bisa dibuktikan, maka ini adalah syirik. Ya, secara kauniahnya tidak ada. Apa hubungannya orang meninggal dengan hujan? Apa hubungan? Tidak ada. Kalau kita anggap itu ada hubungan, telah berbuat syirik kita. Apa pula hubungannya antara cincin dengan ya kesejahteraan kita? Ya, kalau pakai cincin kau, aura positif dalam diri. Apa hubungannya jemaah yang kami muliakan? Apa pula hubungannya daun jarak yang dirandam kemudian bisa menyembuhkan penyakit orang yang tidur dalam kamar itu? Apa hubungannya? Tidak ada hubungan sebab akibat di sini, maka itu syirik. Apa hubungan daun jaraknya dirandam? Tapi kalau dia bersentuhan, daun jarak itu waraci, kemudian dioleskan mana gata, mana nange, diambil ayahnya dikompreskan, itu bagus, tidak ada masalah. Bukan syirik. Karena ada hubungan, ada korelasi antara obat dan penyakit. Walaupun tidak manjur, tidak ada masalah. Yang penting sudah ada hubungan di situ, sebab akibat secara kauniyah. Tetapi kok daun jarak parandam saja, pindah penyakit ke situ. Hubungannya? Itulah syirik tadi jemaah kemuliakan. Kadang berubek ke dukun, nyagiah lah ayam, ya bedah ayam, ya kan? Disuruhlah, balahlah ayamku, beku basuh penyakit situ. Orang tak tahu apa penyakit, ya kan? Badan kiranya meriang, tak tentu siapa masalahnya. Babok ke dukun, balahlah ayam tu, dan kau nampak di organ tubuh ayam kau medeko. Apa hubungan ayam jawab jemaah? Jangankan awak jo ayam, awak jo Pak Rizki kau, awak nan sakit beliau dipreso, dia sebab penyakit awak. Awak nan sakit beliau nan dipreso, beliau dibalah badan juga, dia sebab penyakit awak kira. Beda orang tak bisa. Kau jo ayam lo jemaah yang kami muliakan. Badan meriang ya, nyubok ke dukun tak basobok dah. Batu tiba di dokternya preso, kiranya gigi kau nak sakit. Ayam kira tak punya gigi. Lihat ada gigi ayam. Jemaah yang memuliakan, inilah kebodohan-kebodohan yang ditawarkan oleh para dukun, orang-orang yang mengaku bisa menyembuhkan ini dan itu dan sebagainya. Dan ini banyak tersebar di masyarakat kita jemaah yang kami muliakan. Jadi sebelum kita melanjutkan, ya, karena waktu kita sangat terbatas, kami mohon maaf ya. Masya Allah, tidak terasa sisa 10 menit. Masya Allah. Ya, karena ini butuh pembahasan yang memang kita butuh detailkan sebenarnya jemaah yang kami muliakan. Ya, karena kami akan berangkat insya Allah ke Padang dan selanjutnya akan ke Mentawai. Ya, mohon maaf agak terputus sedikit pembahasan. Tidak apa-apa, kita masuk ke tanya jawab sedikit. Mudah-mudahan bisa kita singgung apa yang sedang kita bahas ini seluruhnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, saya ingin bertanya, bolehkah wanita memakai kosmetik tahan air? Bagaimana dengan status wudunya? Syukran, barakallahu fikum. Ya, kosmetik tahan air. Pertama jemaah yang kemuliakan, untuk berdandan sendiri, wanita itu hanya dibolehkan untuk suaminya. Khusus untuk suaminya, untuk berdandan yang betul-betul spesial. Adapun berdandan biasa yang memperlihatkan wajah, ya, itu untuk mahramnya, suami dan mahram, silahkan. Tetapi di lain itu, di luar untuk berdandan untuk suami dan mahram ini tidak dibolehkan. Ya, ini termasuk tabarrud jahiliyah. Kemudian, kalaupun dia berdandan untuk suami, ya tentu dihindari hal yang bisa menghalangi dia untuk wudu, termasuk kosmetik yang tidak tembus air tadi. Ya, misalnya jemaah kemudian ada acaranya barale, ya, tapi nyele pakai cadar, dalamnya le make up, di luar cadar kan tidak ada masalah insyaallah. Ya, masih tertutup. Tapi tak tembus air, ini jadi masalah. Karena menghalangi dia untuk berwudu. Kalaupun itu digunakan, maka gunakanlah sebelum di saat dia tidak dalam keadaan untuk berwudu. Misalnya dia dalam keadaan haid,
tidak untuk berwudu silahkan, ya, dengan syarat dandanya untuk suaminya. Tayyib. Kemudian juga dalam hal-hal di luar waktu sholat, berarti dia harus siap untuk mengorbankan make upnya demi air wudu, harus siap itu. Bara pun lah kemahannya, sekali make up kalau sampai ratus ribu habis, mengapa pakai itu? Harus siap karena kita akan wudu, ya. Maka untuk kepentingan akhirat kita, ibadah kita dahulukan atas segala apapun. Baranamlah kemahannya make up tadi. Kalau memang masalah ibadah, maka dahulukan ibadah kepada Allah untuk sholat, untuk kita berwudu. Jangan sampai kita malah menghargai make up kita tapi tidak menghargai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipakai yang tahan air ini apabila kita hendak berwudu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminta kembali sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang? Barakallahu fiikum. Ya, ini mungkin termasuk pembahasan kita tadi malam ya di Kamang, ya, termasuk bagian dari mengungkit-ungkit pemberian. Ya, apa yang sudah kita berikan kepada seseorang, sudah lepaskan, jangan diminta lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Sudah, kita ikhlaskan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian diminta kembali, enggak boleh. Bagaimana hukumnya seseorang meminum air zam-zam dengan niat agar proses melahirkan berjalan lancar? Barakallahu fikum. Ya, Nabi SAW katakan, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat untuk apa dia diniatkan ketika meminumnya? Lima syuribalahu. Untuk apa dia diniatkan ketika meminumnya? Maka di sini jamaah yang kami muliakan, berdasarkan hadis Nabi ini, air zam-zam itu mendatangkan, ya, manfaat yang besar, ya, secara khususnya adalah ketika diminum. Lima syuribalahu, ketika diminum. Dan apa niat kita ketika meminumnya? Sampaikan. Kita ingin untuk di sini katanya untuk melahirkan, proses melahirkan agar berjalan lancar. Tidak apa-apa, insyaallah bagus. Ini masyru', ini namanya tabarruk yang disyariatkan, mencari berkah yang disyariatkan, boleh. Ya, maka ya kita memakai ini berdasarkan dalil, bukan karena air zam-zamnya itu yang melancarkan, tidak, tetapi dia hanya sebagai sebab syar'iyah dan kauniyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan dan melancarkan, bukan air zam-zamnya. Air zam-zamnya hanya sebagai sebab syar'iyah dan kauniyah. Ini perlu kita pahami. Begitu juga kalau kita ingin agar hafalan kita dikuatkan oleh Allah, kita baca doa, ya, ketika sebelum minum air zam-zam, ya Allah, ya, dengan air ini mudah-mudahan Allah Engkau kuatkan, berikan aku kekuatan dalam menghafal, memahami pelajaran, ya, kecerdasan, kelapangan rezeki, ya, keteguhan iman dan sebagainya. Lima syuribalahu, dia berkhasiat dengan apa yang diniatkan ketika meminumnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi suami yang melalaikan hak istri? Syukran jazakallahu khairan. Tentu dengan suami yang melalaikan hak istri, jemaah yang memuliakan, ya, tetap di dalam rumah tangga itu ada saling memberi nasihat. Walaupun seorang itu suami belum bukan artinya dia selalu benar, enggak. Maka ketika dia salah, ingatkan dengan cara yang terbaik, ya, ingatkan dengan hikmah, santun, ya, bukan dengan membentaknya. Tentu tetap kita hargai seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dihargai kepemimpinannya, maka kita berbicara sopan, mengingatkan, dan mengingatkan ini memang butuh waktu, butuh kesempatan, butuh sering, ya, sesering-sering mungkin kita menasihati, ya, dalam hal-hal yang memang melanggar syariat Allah. Maka niatkan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita bersabar, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita nasihatkan dalam kebenaran, ya, ajak suami tersebut, ya, untuk mempelajari ayat-ayat Allah, ya. Jadi dakwah kita kepada Allah, bukan untuk diri saya. Jangan katakan ketika kita mengingatkan suami, saya tidak suka kalau abang seperti ini, saya tidak suka kalau abang seperti ini. Bukan seperti itu. Tapi katakan, kalau abang seperti ini menyelisihi Allah dan Rasul, begitu. Jadi kita ajak suami tersebut untuk ikuti ajaran Allah dan Rasul, bukan ikut keinginan kita. Jadi kita nasihati suami bukan dengan alasan saya tidak suka, bukan itu. Tetapi katakan ini bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul. Itu menjadi, ya, dakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Dakwahkan mereka kepada jalan Allah, kepada Allah. Nah, kita dakwahkan mereka kepada jalan Allah.
ya, bukan untuk keinginan kita. Jadi inilah yang mudah-mudahan bisa mengetuk pintu hati ya suami yang melalaikan hak istrinya. Dan tentu saja jemaah kami muliakan para ibu-ibu sekalian, ya, dalam hal ini tetap dihormati mereka para suami ini dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, kita punya kewajiban, ya, antuna punya kewajiban untuk mentaati mereka, menghormati pemimpin suami sebagai pemimpin dalam hal ini, ya. Tetap saja ya, kita cari menempuh jalan-jalan yang hikmah di dalam menyikapinya dengan cara yang baik. Ya, dan tentunya jemaah yang kami muliakan, jangan hanya andalkan kepiawaian kita di dalam memberi nasihat, tidak. Tapi andalkan pertama sekali itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan suami kita itu. Minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang ciptakan suami, Engkau yang memberikan ia kepadaku, Engkau yang memilihkan, mentakdirkan ia menjadi jodohku, ya Allah. Ya, Engkau ya penguasa seluruh langit dan bumi, ya Allah. Ya, menciptakan seluruh langit dan bumi beserta isinya sangat mudah bagi Engkau, ya Allah. Tentu sangat mudah lagi apabila hanya sekedar memperbaiki hati suamiku, ya Allah. Sangat mudah bagi Engkau, ya Allah. Aku itu demikian jemaah yang kami muliakan. Ya, mudah-mudahan dengan pengakuan kita tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati suami bagi siapa yang menanyakan ini, dan begitu juga kepada untuk suami para ibu-ibu yang ada di masjid ini, begitu juga yang mendengar kajian ini. Barakallahu fikum. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah di antara hal-hal yang perlu kita bahas di sini. Sebenarnya banyak sekali kalau kita membahas tentang contoh-contoh kesyirikan, apalagi yang tersebar di masyarakat kita, belum dari sisi mitos-mitosnya, kalau begini dan begini akan terjadi begini dan begitu, ya. Kalau makan pisang yang kamba itu akan terjadi ini dan itu, ya. Kalau hamil itu tidak boleh menyembelih hewan, ya, suaminya pun tidak boleh menyembelih hewan. Akan banyak ada, itu masalah syirik jemaah, syirik semua itu. Ya, tatayur tadi masuk ke dalam mitos-mitos seputar kehamilan, mitos-mitos seputar melahirkan, ya, kalau melilikkan handuk, ini beku anak tali pusar dan sebagainya. Dan banyak sekali jemaah yang memuliakan mitos-mitos itu, ya, itu bagian dari kesyirikan. Ya, kita menganggap adanya suatu sebab untuk terjadinya sesuatu, padahal Allah tidak menjadikannya sebab, tidak mengabarkannya dalam Al-Quran, dalam hadis. Begitu juga tidak ada sebab secara ilmiah, maka itu adalah kesyirikan kalau kita meyakininya, kalau kita menganggapnya ada demikian. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali, ya, mantra-mantra juga, ya. Nabi SAW menjelaskan, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya, ya, mantra-mantra, sungguhnya jimat-jimat dan pelet atau santet seluruhnya ada syirik, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu fikum jamaah yang kami muliakan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan berikutnya di pertemuan yang terakhir dalam pembahasan syahadat Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai syahadat yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Islam ini dalam diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan kita meminta kepada Allah perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.